Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Octavian dengan 3 digit NIM terakhir 045. Di sini saya akan menjelaskan untuk praktikum sistem mengendali elektrik pertama untuk pertemuan pertama, yaitu untuk explanation motor. Sebelumnya, untuk tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengkaji gambaran umum seperti pertama, konsep dasar motor listrik, dua, pengendalian arah dan kecepatan motor dikendalikan, ketiga, faktor penyebab dan kegagalan motor dan cara perawatannya, keempat, brushless motor dan komutasi, lima, kontrol listrik lanjutan, dan enam, datasheet feedback dan regenerative braking. Jadi untuk pertama, untuk konsep dasar motor, seperti yang pertama ada fisika motor. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Prinsip dasarnya menggunakan gaya Lorentz. Ketika arus listrik mengalir dalam kawat yang berada dalam medan magnet, kawat tersebut akan mengalami gaya. Gaya ini menimbulkan torsi atau gaya putar yang membuat kumparan berputar. Jika kawat membawa arus dalam medan magnet, ia mengalami gaya. Pada motor, kawat digulung atau kumparan sehingga gaya bekerja di sisi kumparan sambil menimbulkan momen gaya atau torsi. Nah, apa sih itu stator? Stator itu merupakan bagian diam pada motor yang menyediakan medan magnet, bisa dari magnet, permanen, atau elektromagnet. Terus yang kedua, apa sih itu rotor? Yaitu rotor adalah sebuah bagian berputar terdiri dari kumparan kawat yang dialiri oleh arus. Ketika ada arus, kumparan ini bertindak sebagai elektromagnet. Terus apa itu brush atau sikat? Nah, brush ini tuh terbuat dari karbon atau metal yang menjadi media penghantar arus dari sumber listrik ke rotor melalui komutator. Dan yang terakhir, apa sih itu komutator? Komutator itu sih kayak cincin logam yang terhubung ke rotor dan brush. Fungsi utamanya untuk membalik arah arus setiap setengah putaran agar torsi tetap satu arah. Nah, selanjutnya ada cara kerja motor brush. Cara kerjanya adalah arus listrik masuk ke kumparan rotor melalui sikat atau brush yang bersentuhan dengan komutator. Arus listrik yang mengalir di dalam kumparan menciptakan medan magnet elektromagnetik. Kemudian, medan magnet dari rotor akan berinteraksi dengan medan magnet dari struktur, biasanya magnet permanen. Terus interaksi dua medan magnet ini menciptakan gaya Lorentz yang mendorong rotor untuk berputar atau menghasilkan torsi. Nah, saat rotor berputar, komutator berputar bersama rotor, sehingga arah arus dalam kumparan juga berganti-ganti secara otomatis untuk menjaga arah putaran motor tetap konsisten. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan motor brush. Untuk pertama yaitu kelebihan, 1. Biaya lebih terjangkau, 2. Desain sederhana, 3. Perbaikan mudah, dan 4. Kontrolnya mudah. Nah, selanjutnya ada di kekurangan. Kekurangan ini ada pertama adalah gesekan antara brush dan komutator, menyebabkan keausan dan perlu perawatan. 4. Motor brush dan panas berlebih karena gesekan dan resistensi. 7. Efisiensi rendah dibanding berlaras motor. 9. Dan keterbatasan kecepatan akibat kontak mekanis brush. Nah, ini aplikasi di dunia ada di mesin cukur listrik dan Tamiya. Nah, yang selanjutnya ada pengendalian arah dan kecepatan. Prinsipnya membalik polaritas untuk mengubah arah putaran. Bridge adalah rangkaian elektronik yang memungkinkan arus listrik mengalir bolak-balik melalui motor. Dengan mengendalikan arah aliran arus, kita bisa menentukan apakah rotor berputar maju atau mundur. Struktur sederhana rangkaian H-bridge menyerupai huruf H dengan motor di bagian tengah dan saklar atau transistor atau MOSFET pada keempat sisi untuk mengatur arah arus. Kemudian kontrol kecepatan menggunakan BWM. Jadi BWM itu ada sebuah teknik di mana tegangan disuplai dalam bentuk pulsa-pulsa atau on atau off dalam frekuensi tertentu. Meskipun tegangan maksimum tepat, rata-rata voltase yang masuk ke motor bisa diatur dengan mengubah duty cycle atau proporsi waktu on dalam satu siklus. Ya, dimana duty cycle tinggi sama dengan motor mendapat lebih banyak energi sama dengan putarannya lebih cepat. Atau mungkin duty cycle rendah yang dimana energi yang diterima berkurang dan juga akan berakibat ke putaran yang lebih lambat. Teknik ini efisien karena tidak membuang daya lewat resistensi, melainkan secara digital mengatur waktu pulsa. Yang terus selanjutnya ada kegagalan dalam perawatan motor. Yang pertama ada keausan. Nah, keausan ini biasanya adanya gesekan berulang yang menimbulkan aus pada permukaan logam maupun karbon.
Selanjutnya ada overheating, yang dimana akibat perubahan yang berlebihan, pendingin tidak berfungsi dengan baik atau motor bekerja dalam waktu yang terlalu lama tanpa istirahat, yang mengakibatkan motor akan kehilangan efisiensi, kinerja menurun, dan pada akhirnya terbakar. Terus yang ketiga ada short circuit. Faktor penyebabnya sih bisa berasal dari kelembapan yang tinggi, penumpukan debu, konduktif, atau getaran yang merusak lapisan isolasi. Nah, sini ada tips pemeliharaan dan proteksi dasar. Yang pertama adalah satu, perawatan rutin komponen mekanis. Yang kedua, pelumasan yang teratur. Yang ketiga, menjaga sistem pendingin. Keempat, pemasangan proteksi listrik. Kelima, kontrol lingkungan kerja. Keenam, pengoperasian sesuai beban nominal. Dan ketujuh, monitoring kondisi secara berkala. Nah, selanjutnya ada di perbedaan brush dan brushless motor listrik. Jadi, yang pertama ada brush, yaitu motor brush menggunakan sikat atau brush yang dan komutator untuk mengalirkan arus listrik ke kumparan yang berputar atau rotor. Arus yang masuk menyebabkan rotor berinteraksi dengan magnet permanen di bagian statis atau stator yang menciptakan torsi untuk menggerakkan motor. Terus yang kedua ini ada brushless. Motor brushless ini seperti namanya tidak memiliki sikat dan kumparan yang berada di bagian statis atau stator pada kumparannya. Sementara magnet permanen yang berputar atau rotor, pengaturan arus ke kumparan diatur oleh sirkuit elektronik atau controller yang secara tepat mengidentifikasi posisi rotor untuk memastikan torsi yang kontinu. Nah, cara brushless menghasilkan torsi yaitu yang pertama ada posisi rotor dan sensor atau disebutnya Hall effect. Terus yang kedua ada pembentukan torsi, dan yang ketiga adalah sinkronisasi arus dan posisi. Kemudian pada komutasi elektronik, yang pertama ini adalah sensor. Sensor ini tugasnya ini mengirimkan sinyal digital ke pengontrol motor atau motor controller. Setiap kali magnet rotor melewati posisinya, pengontrol kemudian menggunakan sinyal ini untuk menentukan kapan dan harus mengalihkan arus ke kumparan stator berikutnya, supaya memastikan motor terus berputar dengan lancar tanpa hambatan. Terus yang kedua ada sensorless, yang dimana saat motor berputar, setiap kumparan yang tidak diberi arus akan menghasilkan tegangan kecil yang dikenal sebagai back EMF. Pengontrol motor mengukur tegangan ini untuk menyimpulkan posisi rotor. Berdasarkan analisis back EMF, pengontrol menentukan kapan harus mengaktifkan kumparan berikutnya untuk mempertahankan rotasi. Nah, selanjutnya ada pengaruh teknik PWM atau Pulse Width Modulation dengan performa dan efisiensi. Nah, untuk performa sendiri, ripple arus yang tinggi menyebabkan kerugian joule lebih besar akibat peningkatan nilai RMS arus, yang berarti motor dan controller menjadi lebih panas. Terus yang kedua ada frekuensi PWM rendah bisa menyebabkan getaran rotor dan noise karena motor tidak cukup cepat merespons switching. Nah, selanjutnya ada di efisiensinya. Skema PWM ini berbeda mempengaruhi efisiensi karena block commutation 6 step cenderung memiliki kerugian switching lebih rendah karena PWM hanya diterapkan pada beberapa MOSFET saat dibutuhkan. Saat beban penuh, switching mungkin tidak digunakan sama sekali, jadi mengurangi overhead switching. Namun, dengan PWM, arus flyback atau arus pemulangan terjadi setiap kali setiap PWM off, meningkatkan kerugian konduksi. Terus selanjutnya adalah transformasi Clark dan Park. Nah, kita bahas yang transformasi Clark atau 3 fasa ke 2 dimensi. Transformasi ini mengubah representasi arus 3 fasa A, B, dan C menjadi sistem koordinat 2 dimensi yang disebut kerangka alfa beta. Sumbu alfa sejajar dengan fasa A dan sumbu beta tegak lurus terhadapnya. Dengan ini, kita bisa memvisualisasikan medan magnet yang dihasilkan oleh 3 fasa sebagai satu vektor tunggal yang berputar di bidang 2 dimensi. Selanjutnya ada di transformasi Park 2 dimensi ke kerangka putar. Transformasi ini mengambil vektor dari kerangka alfa dan beta dan memproyeksikannya ke dalam kerangka koordinat yang berputar bersama dengan rotor motor yang disebut dengan kerangka DQ atau Direct Quadrature. Sumbu Q atau quadrature menghasilkan torsi, sementara sumbu D atau direct
menghasilkan medan magnet yang dapat memperkuat atau melemahkan medan magnet rotor, tetapi tidak menghasilkan torsi. Nah, tujuan utama transformasi ini adalah untuk memisahkan komponen arus yang menghasilkan torsi atau id dan yang tidak atau id, sehingga kontrol menjadi lebih presisi. Nah, selanjutnya di kontrol listrik lanjutan, mengapa harus sinusodial harus optimal? Jadi kalau torsi halus, jika motor diberi arus berbentuk gelombang sinus, maka ketika dianalisis dengan transformasi par, arus sumbu Q akan menjadi konstan dan arus sumbu D akan menjadi 0. Nah, hasilnya apa? Arus yang konstan pada sumbu Q berarti torsi yang dihasilkan motor juga konstan dan halus, tanpa adanya fluktuasi atau getaran yang tidak diinginkan. Ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol presisi seperti robotika atau kendaraan listrik. Terus yang kedua ada konsep Space Vector Modulation atau SVM untuk kontrol presisi. Space Vector Modulation atau SVM adalah metode modulasi yang paling canggih dan efisien untuk menghasilkan arus sinusodial yang sempurna pada motor PLDC atau PMSM. SVM ini mengatasi kelemahan metode sebelumnya seperti komutasi sinusodial yang tidak dapat memanfaatkan tegangan suplai secara penuh. Terus selanjutnya ada kontrol listrik lanjutan, di mana prinsip kerja SVM ini mempresentasikan tegangan 3 fasa sebagai sebuah vektor di ruang 2 dimensi. Algoritma SVM ini menghitung kombinasi pensaklaran inverter yang paling efisien untuk menghasilkan vektor tegangan referensi yang diinginkan. Nah, keunggulan utamanya itu apa? Yang pertama, efisiensi tinggi. SVM ini memungkinkan inverter untuk menggunakan 15% lebih banyak tegangan dibandingkan metode lain, sehingga motor dapat beroperasi lebih efisien pada kecepatan dan torsi yang lebih tinggi. Terus yang kedua ada riak torsi rendah atau ripple-nya rendah, karena SVM menghasilkan arus yang sangat mendekati sinusodial, jadi riak torsinya dapat diminimalkan sehingga menghasilkan operasi motor yang sangat halus. Terus untuk implementasi SVM sendiri dengan simulasi dilakukan dengan cara mengontrol durasi waktu atau duty cycle dari saklar inverter, yang secara praktis ini dilakukan dengan mengubah sinyal tegangan sinusoidal menjadi sinyal yang dapat mengontrol pensaklaran inverter secara efisien. Nah, untuk proses modulasinya yang pertama transformasi tegangan. Sinyal tekanan sinusodial dari controller pertama diubah. Terus yang kedua adalah peningkatan tegangan. Sinyal ini ditingkatkan secara proporsional untuk memaksimalkan penggunaan tegangan supply. Terus yang ketiga, penambahan offset. Gelombang segitiga ditambahkan ke sinyal sinusoidal yang sudah ditingkatkan. Penambahan ini memastikan bahwa sinyal kontrol pensaklaran atau duty cycle tetap berada dalam rentang range 0% hingga 100%. Sehingga menghindari saturasi dan memungkinkan pemanfaatan tegangan suplai secara optimal. Nah, SVM ini kan adalah sebuah metode yang sangat efisien dan merupakan standar industri karena kemampuannya yang tadi, yaitu seperti menghasilkan kontrol motor yang sangat presisi, halus, dan efisien. Kemudian untuk selanjutnya ada bagian datasheet, feedback, dan regenerative braking, yang dimana parameter kuncinya ini ada 12, seperti yang pertama tegangan kerja, kedua arus nominal, ketiga daya, keempat kecepatan, kelima torsi, keenam efisiensi, ketujuh faktor daya, kedelapan kelas isolasi atau rating suhu, kesembilan duty cycle, 10 IP rating, 11 inersia dan weight, 12 parameter listrik tambahan. Nah, cara membaca datasheet di motor ini sebenarnya gampang. Karena pertama kita identifikasi jenis motor, pertama entah DC, AC, stepper, BLDC atau servo, karena parameternya berbeda. Kemudian cocokkan untuk kebutuhan aplikasi, contoh tegangan, daya, torsi, atau kecepatan. Yang ketiga, lihat grafik performanya, speed, seperti misalnya speed, torque, curve, dan efisiensi map untuk tahu batas kerja motornya. Yang keempat, ada periksa kondisi operasional seperti duty cycle, suhu, proteksi, dan IP rating. Yang kelima, pastikan kesesuaian dengan driver atau gearbox
seperti tegangan, arus, dan kontrol. Dan yang terakhir, cek ukuran fisik dan mounting seperti diameter shaft dan dimensi housing. Nah, untuk selanjutnya konsep feedback control dan PID sederhana. Feedback control adalah metode pengendalian di mana output sistem diukur lalu dibandingkan dengan set point atau target. Hasil perbandingan error digunakan untuk mengatur input agar output mendekati target. Contoh sehari-harinya adalah AC ruangan dengan termostat yang dimana suhu aktual feedback dibandingkan dengan suhu target atau set point. Jika lebih panas, maka kompresor bekerja lebih keras. Jika sudah sesuai, maka kompresornya akan berhenti. Terus yang kedua ada PID atau proporsional integral derivatif, yang dimana PID ini adalah satu algoritma kontrol paling umum dalam feedback control. Controller ini, PID ini menghitung sinyal kontrol UT berdasarkan error ET dengan 3 komponen yaitu KI, KD, dan KP. Terus selanjutnya ada prinsip regenerative braking, di mana pada motor listrik energi listrik diubah menjadi energi mekanik untuk berfungsi menghasilkan getaran atau motor mode. Saat diperlambat, motor bisa berfungsi kebalikan, mengubah energi mekanik atau kinetik kendaraan menjadi energi listrik atau generator mode. Energi listrik hasil pengereman ini kemudian yang pertama disimpan kembali ke baterai atau pada kendaraan listrik atau hybrid, atau kedua dialirkan ke grid atau sistem penyimpanan energi pada otomasi atau industri, atau yang ketiga dibuang ke resistor beban atau braking resistor bila tidak ada tempat penyimpanan. Nah, ini selanjutnya kita bahas di manfaat di bidang otomasi. Yang pertama di energi saving pada mesin produksi. Seperti yang pertama ada conveyor, crane, atau mesin putar cepat yang bisa mengembalikan energi saat berhenti mendadak. Energi balik bisa dipakai ulang untuk mengurangi konsumsi listrik total. Yang kedua ada efisiensi sistem dengan inverter atau drive modern. Variable frequency drive atau FVD modern mendukung regenerative mode. Nah, energi balik bisa diinjeksikan ke grid supaya sistem lebih ramah lingkungan. Terus yang kedua ada kontrol dinamisnya lebih baik. Nah, pada sistem penggerak, regenerative braking membantu mengatur deselerasi lebih presisi tanpa hanya mengandalkan friction brake. Yang kemudian ada manfaat di bidang kendaraan listrik, di mana satu, efisiensi energi tinggi, memperpanjang jarak tempuh range kendaraan karena energi yang biasanya hilang sebagai panas sekarang bisa disimpan kembali ke baterai, jadi kayak bisa menghemat gitu. Terus yang kedua bisa menambah 10-30% efisiensi tergantung kondisi jalan dan pola berkendara. Nah, yang tadi sama bisa menghemat energi. Terus yang kedua mengurangi keausan rem mekanik karena pengereman sebagian ditangani oleh motor listrik, jadi kampas remnya lebih awet sehingga biaya perawatannya turun. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.